apa kabar hari ini? Baik, kita akan belajar matematika tentang statistika bersama Miss Dapus. Siapa yang tahu apa itu statistika? Tepat sekali. Statistika itu terkait dengan penyajian data dari hasil survei, wawancara, ataupun observasi. Dalam penyajian data, kita dapat membuat data tersebut menjadi tabel, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan juga piktogram atau diagram gambar. Next, setelah tahu bagaimana menyajikan sebuah data, kita harus tahu nih bagaimana caranya mengolah data dengan mengetahui rumus min, median, dan modus. Apa sih min itu? Min disebut juga dengan rata-rata. Adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Di pojok kanan atas ada konsep bagaimana cara menghitung min. Mohon diperhatikan dengan seksama ya. Sudah diperhatikan dengan seksama? Ya, kita langsung saja ke contoh ya. Hitung min dari data berikut. Langkah pertama untuk menjawabnya, jumlahkan semua data menjadi, ditambahkan ya dari 18 sampai 20 itu, jadinya berapa? 136. Adik-adik tidak boleh pakai kalkulator ya, jadi sebaiknya hitung susun. Langkah kedua, banyaknya data. Itu ada 8 ya, 8 angka. Sehingga min itu jumlah semua data dibagi banyaknya data. 136 dibagi 8 berapa adik-adik? Ya, 17. Hitung susun ya. Setelah kita belajar tentang min atau rata-rata, sekarang kita akan belajar tentang median. Apa sih median itu? Disebut juga dengan nilai tengah. Adalah nilai data yang letaknya di tengah dari data yang diurutkan. Ingat ya, urutannya dari kecil ke besar. Ketika kita belajar median, datanya bisa ganjil atau berjumlah genap. Coba perhatikan yang di pojok kanan atas berwarna biru, itu ada cara hitung ya. Urutkan terlebih dahulu dari data terkecil ke data terbesar. Jika banyak data adalah ganjil, maka median tepat ada di tengah ya. Nah, atau bisa dicari dengan rumus n plus 1 bagi 2. N itu adalah jumlah data. Nah, contoh, banyak data ganjil. Tentukan median dari data berikut. Perhatikan, 21 hingga 29. Langkah untuk menjawab, pertama, urutkan dari data terkecil ke data terbesar menjadi 21, 21, 23, 24, 25, 27, 27, 28, 29. Langkah 2, banyak data ada 9, sehingga median tepat ada di tengah, yaitu urutan ke-5, sama dengan 25. Jadi bisa dicari dengan n plus 1 dibagi 2 ya. Jumlah n-nya itu kan 9, kemudian ditambah 1, jadinya kan 10. 10 bagi 2, 5. Jadi data ke-5. Bagaimana kalau datanya berjumlah genap? Nah, coba kita perhatikan di pojok kanan atas yang bertuliskan biru. Cara hitung. Jika banyak data genap, maka median adalah apa? Rata-rata kedua data yang letaknya tepat di tengah. Contoh, kita langsung contoh untuk memudahkan kalian memahaminya ya. Banyak data genap. Tentukan median dari data berikut. Perhatikan dari angka 24 hingga 41. Langkah pertama apa? Seperti biasa ya. Urutkan dari data terkecil ke data terbesar menjadi 24, 24, 25, 30, 33, 35, 41, 47, 49, dan 60.
Langkah kedua apa? Banyak data ada 10 ya, sehingga mediannya itu ada di tengah-tengah. 2 data di tengah, yaitu data kelima dan keenam. Berapa? 33 ditambah 35 dibagi 2. Berapa guys? 68 bagi 2 berapa? 34. Kita lanjut ke modus ya. Modus ini sangat gampang, yaitu data yang sering muncul atau data yang paling banyak ya. Oke, kita langsung saja ke cara hitung di pojok kanan atas. Cari data yang paling banyak muncul. Contoh ya, tentukan modus dari data berikut. Perhatikan dari 7 sampai 8. Bagaimana cara menjawabnya? Dari data tersebut, angka 8 muncul berapa kali adik-adik? Ya, sebanyak 4 kali, yang paling sering dibanding dengan yang lainnya. Angka 6 dan 7 muncul 2 kali. Sedangkan angka 9 dan 10 muncul berapa kali? Hanya sekali. Maka modusnya adalah 8. Kita lanjut ke jangkauan. Disebut juga dengan range dengan simbol R. Adalah hasil pengurangan atau selisih antara data terbesar dan data terkecil. Langsung saja belajar dari contoh. Nah, perhatikan cara hitung di pojok kanan atas. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Coba tentukan jangkauan dari data berikut. Perhatikan 15 sampai 15 lagi. Berdasarkan data tersebut, data terbesar menurut adik-adik yang mana? Ya, 21. Bagaimana dengan data terkecil? Ya, 14. Jadi, 21 kurang 14 berapa? Tinggal dihitung ya. Setelah mengetahui materi dan contohnya, tidak afdol kalau kita nggak latihan. Sekarang kita lanjut ke latihan pertama ya. Kakak akan bacakan dengan cepat. Hari ini Bu Rina dapat menjual 50 kg buah dengan perincian 12 kg mangga, 3 kg sirsa, 10 kg jambu, 8 kg jeruk, dan sisanya melon. Menurut adik-adik, modusnya yang mana? Modus ingat ya, yang paling banyak. Mari kita bandingkan. Nah, total semua buah kan 50 kilo ya. Sisanya adalah melon. Kita belum tahu nih berapa jumlah melonnya. Jadi kita cari terlebih dahulu. 50 dikurang jumlah semua buah yang ada, yaitu 12 ditambah 3 tambah 10 tambah 8. Berapa? 50 kurang 33 berapa adik-adik? 17. Sehingga jika dibandingkan, jumlah melonlah yang terbanyak, sehingga modusnya adalah buah melon. Next, masih mencari modus. Nah, coba perhatikan tabel berikut, ada nilai dan frekuensi. Tipsnya adalah cari frekuensi tertinggi. Ya, yaitu 8. 8 di sana artinya yang menjadi modus adalah nilai 80 ya. Jika dibandingkan dengan yang lain, dialah yang paling banyak muncul. Soal berikutnya yaitu mencari min ya, atau rata-rata. Diketahui nilai ulangan matematika sekelompok siswa sebagai berikut. Jadi dalam bentuk desimal ya, ada komanya. Jawabnya kalian tambahkan terlebih dahulu semua nilai siswa ya. Kemudian hitung berapa jumlah data. Ada berapa? 9 ya. Jadi setelah ditotalkan kita mendapat 74,5. Ingat, dalam menjumlahkan desimal kalian harus sejajarkan komanya.
Setelah itu 74,5 dibagi 9 berapa? Tinggal hitung. Kalau kalian bisa dengan hitung susun itu jauh lebih bagus. Tapi kalau tidak, boleh di double check menggunakan kalkulator. Berapa hasilnya? 8,277. Ya, itu bisa dibulatkan menjadi 8,28 ya. Next question. Di sini kita akan diminta untuk memperhatikan diagram batang yang menunjukkan jumlah lulusan warga Kelurahan Sidomukti selama 5 tahun terakhir. Di sini ada SD, SMP, kemudian SMA dan SMK ya. Silahkan perhatikan dengan seksama ya. Jadi modus itu apa tadi konsepnya? Yang terbanyak. Maka lihat diagram batang tertinggi. Yang mana? Lulusan SD. Maka modusnya yang A. Contoh latihan terakhir. Diketahui data berat badan balita di suatu posyandu adalah sebagai berikut. Perhatikan angka-angkanya ya. Ditanyakan median. Untuk menjawab median, kita harus urutkan terlebih dahulu datanya dari terkecil ke terbesar menjadi seperti berikut. Langkah kedua, banyak data ada berapa? 9, ganjil ya. Sehingga median tepat ada di tengah-tengah, yaitu data kelima. Saatnya kalian latihan mandiri ya. Ini latihan soal pertama. Silahkan screenshot. Latihan kedua, silahkan di screenshot kembali. Next, latihan ketiga, menentukan median ya. Next, latihan keempat, lihat diagram batang. Kemudian cari rata-rata atau min-nya. Ini latihan nomor 5, silahkan dikerjakan ya. Ada tabel tinggi badan dan banyak balita. Cara mencari rata-ratanya adalah dengan mengalihkan 60 kali 3 ditambah 75 kali 5 ditambah 80 kali 2 dan seterusnya dibagi dengan jumlah banyak balita semuanya. Berikut ada PR nomor 8, 9, dan 10. Dikerjakan ya. Okay, this is the end of our lesson today. Thanks for joining all. Bye-bye. Nice to meet you. Ya, terima kasih udah ikut serta. Sampai jumpa.